Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 terkait dengan arti, kandungan, dan keutamaan. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah. Surah Al-Qadar diturunkan setelah surah Abbas dan disebut dengan surah Inna Anzalnahu. Meyakini dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjadi kewajiban bagi umat muslim yang dapat dimulai dari memahami surah ini. Berikut bacaan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 beserta arti, kandungan, dan keistimewaannya. Surah Al-Qadar juga termasuk dalam juz amma sehingga tidak sulit dihafalkan. Berikut bacaan surah Al-Qadar, Latin dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Makna surah Al-Qadar tentang 1000 bulan. Surah Al-Qadar merupakan surah ke-97. Secara bahasa, Al-Qadar berarti mulia. Menurut riwayat Ibnu Jarir radhiyallahu anhu dari Mujahid, Allah Subhanahu wa ta'ala memahyukan surah ini setelah seorang laki-laki di zaman Bani Israel beribadah di malam hingga pagi hari serta berjuang melawan musuh tiap harinya selama 1000 bulan. Surah Al-Qadar menerangkan tentang masa di mana Al-Quran diturunkan ke muka bumi yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dipenuhi dengan kemuliaan dan dianggap lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dengan sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi hal-hal tercela. Kandungan surah Al-Qadar.
Surah Al-Qadar erat kaitannya dengan malam 1000 bulan yang jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apabila seseorang berdoa dan beribadah dengan ikhlas di malam itu dengan sungguh-sungguh, maka akan diampuni dosanya dan dikabulkan segala permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam Lailatul Qadar, malaikat akan turun ke muka bumi untuk mengatur segala urusan, termasuk urusan permintaan dan doa seorang hamba kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga membagikan kesejahteraan bagi umatnya hingga batas matahari terbit. Diharapkan dengan memahami kandungan surah Al-Qadar ini, umat muslim dapat memanfaatkan waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan baik. Keutamaan surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu menyayangi hambanya yang tekun mengamalkan kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, tidak terkecuali dengan surah Al-Qadar yang akan memberikan keutamaan bagi pengamalnya dengan ikhlas. Pertama, masuk surga tanpa hisab. Membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali, maka balasannya adalah dibukakan semua pintu surga dan boleh memilih memasuki pintu mana saja tanpa hisab. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Qadar 1 kali selepas wudhu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala untuknya seperti beribadah selama 50 tahun. Sekiranya ia membaca 2 kali, pahalanya ialah seperti pahala yang diberi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Kedua, mendapatkan pahala setara puasa Ramadan. Membaca surah Al-Qadar seperti mendapatkan pahala yang sama dengan puasa Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Tafsir Nur As-Saqalain. Yang ketiga, dirahmati oleh malaikat. Dari Imam Muhammad Al-Bakir berkata, tidak ada seorang pun hamba yang membaca surah Al-Qadar 7 kali sesudah sholat subuh, kecuali para malaikat bersalawat kepadanya 70 salawat dan mencurahkan rahmat kepadanya 70 rahmat dalam Mafatihul Jinan. Yang keempat, mendapatkan catatan amal baru. Dari Imam Ja'far As-Sadiq berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar dalam solat fardunya, malaikat memanggilnya, wahai hamba Allah, Allah telah mengampuni dosamu yang lalu, maka mulailah amalmu yang baru. Yang kelima, mendapatkan pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Saif bin Amirah, dari seorang lelaki dari Abi Ja'far berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar dengan suara keras, maka ia seperti orang yang mengayunkan pedangnya di jalan Allah. Dan barang siapa yang membacanya dengan suara pelan atau rahasia, maka ia seperti orang yang mengalir ruhnya di jalan Allah. Dan barang siapa yang membacanya 10 kali,
maka diampuni 1000 dosanya. Yang terakhir, diselamatkan dari segala bahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang membacanya atas pintu tempat penyimpanan, maka Allah akan menyelamatkannya dari segala bahaya dan keburukan sampai pemiliknya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Surah Al-Qadar sebagai penyembuh penyakit dan ketenangan batin. Selain itu, surah Al-Qadar juga dapat menjadi penawar penyakit, sebagaimana Imam Ja'far As-Shadiq menasihati para sahabat dan pengikutnya. Barang siapa yang sakit, hendaknya ia mengambil bejana yang baru, kemudian diisi air oleh dirinya sendiri, lalu membacakan pada air itu surah Al-Qadar secara tartil sebanyak 30 kali. Kemudian air itu diminum, dibuat wudhu, dan diusapkan pada bagian yang sakit. Jika airnya kurang, bisa ditambahkan. Jika hal itu dilakukan, insya Allah dalam waktu 3 hari Allah akan menyembuhkan dari penyakit itu. Demikian penjelasan tentang surah Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.